Lu punya ambisi? Lu pengen cepet kaya? Lu pengen sukses? Tapi entah kenapa, lu berasa hidup lu masih di sana-sana aja. Kayak stuck gitu. Lu udah coba belajar kiri dan kanan, lu pelajarin tuh semua YouTube videonya terhadap gimana caranya dapat duit 1 miliar pertama, gimana caranya bikin bisnis, segala macem. Dan abis itu lu pencet save tuh. Dan abis itu lu berpikir lu produktif. Karena lu udah mengakuisisi sekian banyak informasi, dan otak lu bilang bahwa, wah hebat lu ya bro ya, sekarang punya informasi-informasi keren yang baru gitu kan ya. Tapi akhirnya sekian banyak informasi ini malah bikin lu malah jadinya kagak kemana-mana. Dan akhirnya lu ketemu video ini. Gue tahu rasanya orang yang punya ambisi yang gede, mimpi yang gede, tapi kayaknya mengeksekusi kita punya rencana menuju jadi realita, kayaknya itu gapnya tuh terlalu besar. Bikin kita melihat seakan-akan tidak ada progres. Dan saat tidak ada progres, sama seperti kalian, gue mencari sekian banyak informasi. Tapi kalau misalkan kebanyakan mencari informasi doang, kagak ngelakuin, ya kagak ada gunanya juga. Dan itu yang nge-trigger gue untuk bikin video ini. Karena gue juga ngerasain pas gue lagi muda, dan kalau misalkan gue bisa balik ke 20 tahun lalu, gue bakal ngomong ke anak muda yang benar-benar kosong ini, gue cuma butuh dia menyerap informasi 7 poin ini tok. Dan gue kagak pengen terkesan kayak ini cuma buat anak muda doang. Jangan berasa kalian di sini yang udah keburu tua dan berasa ini semua telat. Enggak guys. Gue klaim kalau misalkan sekarang udah part 3, part 4, part 5, bahkan part 6. Menurut gue, apapun yang gue share di video ini sangat-sangat timeless. Pasti ngebantu kalian untuk mencapai kalian punya ambisi finansial. Mau itu 1 miliar, mau itu 10 miliar, mau itu 100 miliar. Prinsip pertama yang gue bakal ngomong adalah be delusional. Entah kenapa kita itu didoktrin untuk realistis. Apakah realistis itu sesuatu yang sehat? Jelas ya sehat untuk kita itu tahu kemampuan kita sekarang. Tapi secara panjangnya, secara mimpinya nggak boleh guys. Lu harus sedelusional mungkin. Karena lu mikirin kalau misalkan mimpi lu itu, oh ya udah, gue pokoknya mimpi gue cuma dapat 10 juta per bulan cukup lah gitu kan. Nyampe di 10 juta per bulan. Terus lu bingung gimana cara naik lagi ya. Dan gue setiap kali ketemu orang-orang yang performanya tinggi, saat gue lihat dia punya etos kerja segala macem, gue lihat orang-orang itu ekstrim. Kalau misalkan kerja ya ekstrim. Nah kenapa? Orang-orang tuh suka sembunyi dengan etos kerja yang seadanya dengan kata realistis. Gue rasa kalau misalkan gue selalu realistis dalam konteks etos kerja, akhirnya nggak bisa bawa gue kemana-mana. Bukan berarti seakan-akan lu berarti harus mimpinya gedenya ampun-ampun, mau dapat 1 T, 10 T, 100 T gitu ya. Nggak kayak gitu. Tapi lu harus bisa menciptakan perasaan, visi lu kemana. Sekarang kalau misalnya ngomongin 1 T, 10 T, 100 T, ya pastinya itu delusional, ya kan? Dan lu pada berasa, loh bro, lu bilang katanya delusional ya, gue mimpinya 1 T dong. Yes, benar. Tapi menuju 1 T tersebut harus diimbangin sama kalian punya etos kerja. Kebanyakan orang kebalik. Oh ya udah delusional, ya kan? Kita ngomongin delusional terhadap 1 T, terus di sininya etos kerjanya tuh realistis. Ah udah realistis aja, nggak mungkin nyampe. Etos kerja ya juga harus delusional. Jadi gue argue bukan masalah kalian itu mimpi segede mungkin, adalah etos kerja kalian se-ekstrim mungkin. Kedua, harus sadar mau gimana pun ada yang namanya itu hoki. Kalian etos kerja udah ekstrim, pasti ada yang namanya hoki. Hokinya ini, keberuntungan ini kadang-kadang terasosiasikan juga yang namanya timing. Tapi gue pengen kalian tahu, kalian itu bisa mengakuisisi kehokian ini. Jadi gue pernah ketemu satu blog yang gue rasa bisa menggambarkan kenapa hoki ini bisa diakuisisi. Hoki tipe 1, ini yang namanya blind luck. Ini nggak bisa diakuisisi. Lu emang hoki aja. Pada umumnya orang-orang di Indonesia suka pakai kata-kata yang namanya privilege. Udah, lu privilege aja, lu lahir di keluarga yang berada, lu jadi bisa ngapain. Itu hoki tipe 1. Bener buta hokinya. Dan apakah kita yang bukan anak siapa-siapa ini bisa punya itu juga bisa. Kadang-kadang apa sih kita ngomongin, kita lihat hoki aja, entah gimana caranya menang lotre, contoh doang. Nah hoki tipe kedua ini menurut gue semua orang bisa. Yang namanya itu motion luck. Di tipe kedua ini, hokinya itu karena lu tuh selalu bergerak. Yang bahasa lebih sederhananya adalah lu terus-terusan beraksi, jadi jam terbang lu makin banyak. Pas jam terbang lu makin banyak, akhirnya lu punya hasil bisa datang karena jam terbang lu sebegitu banyaknya. Yang ketiga yang namanya tuh spot luck, dimana lu sebegitu tajamnya jam terbangnya lu semakin banyak gitu kan, lu jadi mulai bisa melakukan yang namanya pattern recognition, dimana lu bisa ngebaca kira-kira polanya tuh kemana sih. Kira-kira kalau misalkan orang-orang tuh udah ngomongin ini, di zaman dulu juga udah ngomongin itu, dan polanya sama nih. Contoh, dulu itu orang bilangin Instagram itu cringe. Apaan sih foto-foto dikatain sama fotografer-fotografer profesional. Ini mah filter-filteran doang. Fast forward di zaman 2026, ada juga industri yang namanya produk digital. Dikatain juga sama praktisi-praktisi yang sudah profesional. Kayak apaan sih, masa lu belajar lewat digital? Karena lu jam terbangnya udah tinggi banget, lu jadi udah bisa mikir.
kok sama-sama dikatain ya? Walaupun dikatain pun bukan turun, tapi industri makin maju. Berarti sesuatu nih. Nah, itu yang namanya spot luck. Lu udah nyampe ke industri duluan sebelum orang-orang tuh tahu. Terakhir adalah magnet luck. Diri lu udah akhirnya jadi magnet sendiri. Tipe keempat yang paling susah, karena jam terbang lu udah tinggi segala macem. Yang harusnya itu adalah mungkin kuenya orang lain, kuenya tersebut datang ke lu. Karena elunya itu udah mempunyai suatu kredibilitas, otoritas yang luar biasa. Dan gue argue, 1, 2, 3, 4 ini semua orang bisa merasakan. Yang kedua, I will die on this hill, semua orang bisa mendapatkan yang kedua. Ketiga, lu harus ngerti nama identitas itu bisa berubah. Banyak orang itu mempunyai suatu kasmaran terhadap dia punya identitas di zaman dahulu. Contoh, dulu itu mungkin dia itu jago banget di suatu olahraga. Atau contoh, dia itu dulu itu ranking nomor 1 di kelasnya. Kasmaran dia terhadap identitasnya dahulu nggak bisa dia hilangkan. Dia masih mau attach ke sana. Nah, di sini lo harus ngerti bahwa identitas itu bisa berevolusi. Ada akan saatnya expired. Contoh lebih konkret lagi, kalau misalnya kalian tuh mulai karirnya kalian sebagai administrasi. Kalau misalnya kalian kasmaran terus sama administrasi, selamanya akan menjadi administrasi. Lo harus mikir, kayak gimana caranya jenjang karir berikutnya, gue itu siapa sih? Nah, di pas jenjang karir berikutnya lagi, lo harus mikirin juga identitas lu itu pada umumnya seperti apa, habit-habitnya seperti apa, atau bahkan lebih ekstrim lagi, penampilannya seperti apa. Gua tahu mungkin lu berasa aneh, lo bro, kok lu ngomongin penampilan ya? Bukannya orang-orang pada bilang bilioner tuh penampilannya gitu-gitu aja, kenapa lu bilangin kalau misalnya kita mau jenjang karir tinggi juga penampilan harus berubah? Baik lagi, lu udah nyampe bilioner atau belum? Jadi ada kita nih yang pada umumnya ada bilioner nih. Lu pikir sini sama sini sama kan nih bajunya gitu ya? Ngapain kok gitu yang di sini berubah? Baik lagi, identitasnya. Lu belum nyampe di konteks lu tuh bilioner yang semua mau lu pakai baju apapun. Di tengah-tengah ini identitas lu yang sedang berevolusi nih, lu butuh ngerti habitnya seperti apa, cara bertampilnya seperti apa. Prinsip berikutnya yang paling bikin orang baper, yaitu ada yang namanya tuh market. Pasar yang menentukan nilai kita itu seberapa besarnya sih. Banyak orang berpikir, gue pengen penghasilan gue naik lagi. Sekarang tuh gue udah 20 juta, gue pengen 100 juta gitu. Tapi gue bete. Kenapa kok nggak ada orang mau beli produknya gue? Balik lagi, pasar yang nentuin, bukan kita yang nentuin. Kita nggak bisa maksa kan Kenapa pasar nggak bisa memberikan kita duit tersebut? Karena menurut pasar, realita pasar tersebut, kita itu belum nyampe value-nya sampai nominal yang kita inginkan. Contoh kalau misalnya kita ngomongin kita mau 100 juta per bulan, ya berarti mungkin pasar nggak menilai kita punya produk itu senilai 100 juta per bulan. Sesimpel itu. Dan banyak orang yang baperan terhadap itu. Oh, enggak dong bro, ini berarti ini ada yang salah nih segala macam gitu. Enggak, kita harus mikirnya secara fundamental aja. Lu tuh harus ngerti value-nya lu, nilai tambah. Apakah lu memberikan kontribusi ke masyarakat, ke orang-orang yang beli produknya lu, atau orang-orang yang merasakan jasanya lu, senilai dengan apa yang lu pikir lu bernilai. Karena lu kagak bisa main push gitu aja. Layaknya kalau misalnya kita hidup di kota, kita sedang memakai kendaraan, di lampu merah pada umumnya akan ada orang-orang yang berjualan atau bahkan langsung meminta uang. Padahal murah lu, mereka minta paling 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 max. Yang notabene-nya harusnya itu uang kopinya kita, terutama kalian yang nonton video ini. Tapi mereka kagak bisa langsung dapat gitu aja kan. Harusnya kalau misalkan berdasarkan logikanya lu bahwa lu itu orang yang bernilai sekian, ya logikanya mereka juga sama. Gue udah punya tisu sekian banyak, masa orang nggak mau beli sih? Nggak bisa guys. Kenapa? Pasar yang nentuin, bukan kita yang nentuin. Nah, kebanyakan orang kalah di sini. Egonya ketinggian. Egonya itu kagak bisa kesentil bahwa fakta dia itu nggak punya value. Value itu belum nyampe. Dan caranya gimana untuk nyampe? Ya tingkatin terus. Lu punya nilai tambah. Latihan terus. Berarti emang jam terbang lu belum nyampe aja guys. Dan orang kagak suka nih denger kata-kata belum nyampe. Karena terkesan, ya berarti gue harus kerja lagi dong. Yes, benar. Lu harus lebih ekstrim lagi. Berikutnya adalah lu harus bisa mengakuisisi long term thinking. Kebanyakan orang tuh selalu berpikir bahwa oh yaudah sekarang dapat duitnya gimana, sekarang dapat duitnya gimana, sekarang dapat duitnya gimana, itu ada thresholdnya guys. Karena kalau misalnya lu berpikiran short term terus, orang-orang itu bakal mengasosiasikan lu sebagai orang short term player. Dan percaya sama gue, gak ada orang yang suka sama short term player karena dia berasa terlalu transactional. Lu harus mikirnya tuh long term. Kenapa long term itu lebih bagus? Karena ada yang namanya tuh compounding, terlipat gandakan. Lu baru kenalan sekali langsung jualan, orang pasti males. Tapi lu udah kenalan, lu kasih edukasi, lu ngobrol lebih banyak lagi, lebih panjang lagi, nanti ada suatu masalah, orang itu datang ke lu dan lu edukasiin dan ternyata lu ada solusinya lewat produknya lu, orang beli. Terlipat gandakan di nantinya, nggak sekarang. Dan itu bisa terefleksikan ke kalian punya ekosistem, kalian punya lingkungan kerja seperti apa, kalian punya lingkungan keluarga seperti apa. Jadi kalian harus tahu kalian tuh pengen terasosiasikan dengan orang-orang performanya seperti apa. Dan nggak cuma dalam konteks kerjaan, dalam konteks rumah juga. Kalau misalnya kalian nanti sudah berpartner nggak cuma dalam konteks bisnis tapi dalam konteks keluarga, partner keluarga kalian juga harus sefrekuensi sama kalian. Long term. Nggak bisa kalau misalkan kalian itu pikirnya long term, kalian punya partner di keluarga, malah mikirnya short term.
Vice versa juga di bisnis. Nggak bisa kalian mikirnya itu long term di bisnis, kalian punya partner short term. Duitnya mana? Nggak bisa berpikir, nggak bisa fokus. Jadi kalian tuh harus mempunyai relationship yang kalian tahu sama-sama ini akan terlibat gandakan di kemudian hari, nggak di sekarang. Berikutnya harus mempunyai suatu kedewasaan. Apa itu must to have, apa itu nice to have. Jadi bener kebutuhan sama lu pada punya keinginan. Gue punya argumen selalu ke orang-orang adalah lu harus bisa memastikan kebutuhan lu itu semua tercukupin. Kebutuhan ya guys ya. Yang notabene ya, kalau misalnya itu kagak dapet di bulan tersebut, lu bisa aja meninggal. Itu kebutuhan. Yang lainnya tuh keinginan. Nah di keinginan sini, gua rasa harus ada suatu mental model, suatu framework, di mana keinginan ini boleh terjadi. Kalau misalkan sifatnya itu bisa jadi investasi. Contoh, gobloknya ya, kita ngomongin terhadap kalian itu pengen beli baju lah. Pada umumnya pastinya kita bilang bahwa pengeluaran kita ya dikit aja lah, yang murah-murah aja gitu nih. Tapi kalau misalkan murah abis itu langsung rusak, buat apa? Mendingan mahal dikit tapi kalian bisa pakai 10 tahun kemudian. Contoh doang. Contoh kita ngomong juga pengeluaran yang sifatnya itu beli buku. Mungkin buat kalian itu bukan must to have, itu nice to have. Tapi pengeluaran tersebut bisa jadi investasi ke otaknya kita. Jadi kalian harus bisa nge-breakdown, membelah kalian punya pengeluaran ke kebutuhan, ke keinginan, dan keinginan tersebut pikirin gimana caranya itu bisa jadi investasi. Jadi contoh kalau misalnya kalian ngomongin MacBook lah, kalian ngomongin kamera, hal-hal tersebut yang mungkin terkesan kayak seakan-akan nice to have yang gak penting-penting amat. Tapi kalau misalnya kalian bisa mikir gimana jadi aset yang produktif, itu jadi investasi. Kalau udah ngomongin duit ya guys ya, gue kalau misalnya kan bisa ngobrol terhadap duit ke semua orang, gak cuma ke diri gue pas dulu, adalah lu harus tahu lu punya active income stream itu sebenarnya itu bisa banyak. Jadi orang selalu ngomongin pasif kan ya, karena pasif itu lebih enak lah ya. Jelasnya gue yakin kalian juga setuju, lebih enak kan pasif dong bro, kan kita ngapa-ngapain dapat duit gitu kan. Contoh kita ngomongin instrumen saham yang bisa dapat dari dividen ataupun capital gain, lebih enak kayak gitu kan, gak ngapa-ngapain dapat duit. Gue paham. Tapi buat orang-orang yang pengen mengakuisisi dia punya mimpi pertamanya dahulu, 1 miliar pertamanya dia, 10 miliar pertamanya dia, 100 miliar pertamanya dia, gue argue justru active income stream itu harus diperbanyak. Orang itu selalu berpikir, oh yaudah bro, gue udah 9 to 5, that's it dong ya bro ya. Padahal masih ada yang namanya 6 to 12. Mentality lu jangan cuma 9 to 5, tapi 6 to 12-nya gimana? Jadi 9 sampai 5, oke, lu kerja. 6 sampai 12, kerja gak? Ada gak suatu hal yang lu bisa kerjakan yang bisa jadi active income lu juga? Contohnya apa bro? Produk digital. Bisnis yang cuma kerja 1 jam, 2 jam, tapi bisa berpenghasilan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran setiap bulannya. Jadi itu menurut gue kesalahan orang pada umumnya, karena berasa bahwa active income-nya satu, ya udah that's it. Yang lainnya tuh gue cari pasif. Enggak. Lu bisa cari lu punya active income berikutnya, yang orang-orang pada umumnya side hustle 2, side hustle 3, side hustle 4. Kebanyakan orang itu mempunyai suatu idealisme. Kalau misalkan gue makin banyak side hustle, berarti active income gue harus hilang dong yang pertama dong. Enggak, justru itu adalah fungsinya ada 6 to 12. Kenapa gue gak pernah menyarankan active income pertama itu hilang? Karena gue berasa ini adalah lu punya pendapatan tetap. That's it, jangan diganggu gugat. Itu adalah lu punya kebutuhan. Contoh doang, lu kalau misalkan pendapatan tetap lu 7 juta, ya lu punya pengeluaran 7 juta, that's it. Ini jangan diganggu gugat guys. Ini udah bagus nih. Kalau ngomongin Nassim Nicholas Taleb punya barbell strategi, ini adalah barbell yang sebelah kirinya. Dimana ini udah aman-aman aja. Lumayan safe, lumayan defense. Yang sebelah kanan ini, yang kecil-kecil ini, yang lu bisa main attack, agresif. Kenapa kebanyakan orang itu kagak bisa mengakuisisi mental framework ini? Karena kebanyakan orang berpikir bahwa, wah capek ya jadinya ya. Gue bakal harus punya sekian banyak kerjaan yang gue punya tanggung jawab. Emang capek. Tapi that's the point. Kayak kalau misalnya lu mau menjadi diri yang eksponensial, yang terlipat gandakan, yang penghasilannya sesuai dengan lu punya mimpi, yang orang-orang bilang lu delusional, ya lu punya etos kerja, baik lagi harus delusional juga, harus ekstrim juga. Jadi revenue stream jangan cuma satu, banyakin sebanyak mungkin. Dan gue ada pernah bahas lebih detail lagi di video-video gue sebelumnya, dan bahkan gue ada course kalian semua yang sudah mempunyai keterampilan gimana cara monetisasi keterampilan tersebut di dunia digital ini. Dan bonus yang mungkin paling abstrak di antara semuanya, tapi menurut gue sangat penting banget untuk kita itu bisa punya suatu kecerdasan emosional, dimana ada lu yang namanya the higher power. Untuk tidak terlalu religious, gue memakai kata-katanya itu semesta. Kalau misalnya kalian sama religious, ya Tuhan. Di luar sana ada higher power, ada Tuhan yang melihat kita setiap harinya. Dia yang akan menentukan apakah kita tuh udah siap atau belum. Dan percaya sama gue, semua kalian punya proses yang kalian lagi berasa stuck segala macam itu, dilihat guys. Dan semakin kalian tempa gila-gilaan, semakin ekstrim, hasil yang kalian inginkan gak ada cara untuk bersembunyi. Nanti akan datang. Tapi balik lagi kata kuncinya, etos kerja juga harus delusional. So, itu aja video essay gue hari ini. Next video essay apa menarik untuk gue bawakan, tinggal komennya di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.